Ya. Ya, jadi kalau mazhab Sunni itu atau mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam kajian fikih itu kan ada 4 yang familiar. 1 mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, yang keempat mazhab Hambali. Memang kalau kita lihat 4 mazhab inilah kalau kita lihat memang masih diperpegangi umat Islam di seluruh dunia. Apa faktor yang menyebabkan 4 mazhab ini masih diperpegangi? Karena memang 1, literatur bacaannya masih ada, yang kedua pengikutnya banyak. Ya, maka kalau pengikutnya banyak, itulah yang membuktikan satu faktor di antara lain sehingga mazhab 4 ini berkembang di dunia Islam. Walaupun sebenarnya mazhab fikih itu atau yang dikenal dengan mazhab hukum Islam itu bukan 4 itu saja. Ada nanti mazhab Zohiri, ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, dan segala macam itu karena sudah hampir hilang. Karena apa? Karena pengikutnya, karena buku-buku rujukannya, referensinya itu sudah sulit untuk dicari. Maka itulah hampir hilangnya selain 4 mazhab yang ada kita kenal itu. Wabil khusus kalau di Asia ini, ya, Asia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, itu kan memang Thailand ya, maka mazhab yang banyak dipakai itu adalah mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Nah, oleh karena itu, pembahasan ilmu faraid ini atau yang disebut dengan ilmu waris ini sangat penting untuk dibahas karena berkaitan bagaimana harta yang ada di tengah-tengah kita itu menjadi satu amanah, menjadi satu tanggung jawab besar bagi kita, sehingga jangan sampai harta yang ditinggalkan itu menjadi fitnah. Ya, maka perlu Islam memberikan salurannya yang disebut dengan ilmu waris atau ilmu faraid. Apa yang dimaksud dengan fikih waris? Ibu sekalian, nanti sebenarnya ini sekedar menyampaikan satu informasi. Ketika kita berbicara fikih, fikih itu bagian dari syariah. Ya Ibu, fikih bagian dari syariah. Ya, fikih bagian daripada syariah. Sama Ibu sana. Fikih itu termasuk bagian daripada syariah. Maka fikih itu banyak macamnya. Ada fikih ibadah, kemudian ada fikih muamalah, yang ketiga ada fikih jinayat, yang keempat ada fikih siasah. Fikih ibadah, fikih muamalah, fikih jinayah, dan fikih siasah. Fikih ibadah itu berkaitan tentang rukun Islam yang 5 itu. Nah, sholat, haji, puasa, zakat itu kan namanya fikihnya ibadah. Ibadah ritual ya. Yang kedua adalah fikihnya fikih muamalah. Ya. Fikih muamalah ini nanti termasuklah bagaimana tentang fikih munakahat. Fikih munakahat termasuklah pernikahan, kemudian nanti akibat pernikahan ada perceraian, tolak rujuk, hadonah, kemudian nanti harta bersama, termasuklah nanti waris. Nah, jadi waris ini masuknya di muamalah. Ya, di muamalah. Yang ketiga, fikihnya fikih jinayah. Jinayah itu fikih pidana Islam. Ya, di Al-Qur'an banyak itu ayat yang berkaitan tentang pelaksanaan pidana Islam, eksekusinya ya. Ada hudud ya, nanti potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina, maaf ya, melakukan hubungan seks segala macam itu ada di Al-Qur'an. Selanjutnya yang keempat adalah fikih siasah. Fikih siasah itu yang kita kenal dengan fikih politik Islam. Ya, fikih politik Islam termasuklah nanti berkaitan tentang
bagaimana administrasi negaranya, HTN-nya dan segala macam ya, tata negaranya dan segala macam itu masuk dalam fikih yang disebut dengan fikih siasah. Nah, memang kita jarang membahas yang itu tadi, fikih jinayah, kemudian fikih siasah karena memang iklimnya dipraktekannya itu tidak begitu sesuai atau tidak banyak dipraktekkan. Kita tidak membahas itunya, kita bicara mawaris atau waris. Apa yang dimaksud dengan waris? Waris adalah perpindahan, beralih atau peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris secara otomatis. Itu namanya waris. Ya, sekali lagi saya jelaskan, waris adalah perpindahan, peralihan harta orang yang meninggal terhadap ahli waris secara otomatis. Ini kalau materinya hari ini banyak mencatat, mohon maaf ibu-ibu sekalian ya. Jadi, tapi saya senang kalau ibu-ibu mencatat, berarti ada yang ditinggal nanti. Saya khawatir kalau nggak dicatat gitu. Yang disampaikan Ustadz 10, 15 nggak nyangkut. Nah, itu yang bahaya itu. jadi gitu ibu-ibu sekalian ya. Oleh karena itu, jadi itu waris. Waris adalah perpindahan atau peralihan harta orang yang wafat, orang yang meninggal kepada orang ahli waris secara otomatis. Maka nanti ini kalau sudah kita pahami istilah waris, inilah nanti yang membedakan antara waris, wasiat dengan hibah. Itu bedanya. Kalau hibah itu harus ada ijab qabulnya. Harus ada ucapannya. Saya hibahkan sebidang tanah kepada Anda. Itu hibah. Wasiat, saya berwasiat kepada Anda harta saya segala macam. Itu adalah wasiat. Tapi kalau yang namanya waris nggak mesti diucapkan. Yang penting kalau ada orang yang meninggal, ada harta waris dan ada ahli warisnya, maka itu disebut dengan waris. Jadi nggak mesti kita berucap di hadapan anak-anak ketika kita masih sehat, masih hidup, nah nanti harta yang saya miliki, saya wariskan ke Anda. Itu nggak mesti. Ya, itu tidak mesti. Kenapa? Karena waris konsepnya beda dengan hibah. Kalau hibah mesti ada ucapannya, ada ijab qabulnya, ada serah dan terima. Ijab qabul itu namanya. Tapi kalau dia waris tidak. Jadi nggak mesti diucapkan nanti kalau papa meninggal, kalau mama meninggal, nanti rumah yang di sana saya wariskan kepada kalian. Itu nggak mesti. Ya, itu bedanya. Maka bisa kita pahami secara sederhana apa yang dimaksud dengan waris tersebut. Kemudian dasar hukum waris. Nah, apa yang mendasari, apa dasar hukumnya tentang waris ini? Kalau di Al-Quran dasarnya surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan 176. Ayat 11, kemudian 12, dan 176. Itu An-Nisa, kalau 176 itu An-Nisa ayat terakhir. Nah, itu dasar hukum waris. Termasuk nanti bukan Al-Quran saja, termasuklah yang kedua hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di 3 ayat itu, surah An-Nisa itu menjelaskan begitu terang menderangnya tentang waris itu. Nah, itu dasar hukum warisnya. Kemudian saya ingin menjelaskan rukun waris. Ya, rukun itu beda dengan syarat. Ada perbedaannya, ada persamaannya. Rukun dan syarat. Ya. Ada persamaannya dan ada perbedaannya.
orang mau sholat mesti wudhu. Itu syarat. Ketika sholat mesti baca Fatihah, itu rukun. Itu perbedaannya. Sehingga kalau rukun, satu hal yang mesti ada di dalam amal ibadah itu. Kalau syarat, satu hal yang mesti ada di luar amal ibadah itu. Nah, bisa dipahami, Bu, ya? Itu perbedaan antara syarat dengan rukun. Contohnya, orang mau sholat, mesti sujud. Ketika sholat, sujud. Sujud itu adalah rukun sholat. Sujud mesti ada di dalam amal ibadah itu. Sehingga rukun satu amal ibadah yang mesti dan ibadahnya, dan itu mesti dikerjakan di dalam ibadahnya. Berbeda dengan syarat. Orang mau sholat itu kan mesti wudhu. Wudhu itu dikerjakan kan sebelum sholat. Maka nggak ada istilahnya orang wudhu waktu sholat, itu nggak, itu aneh kan begitu kan. Jadi begitu. Itu perbedaan antara rukun dengan syarat. Persamaannya sama-sama mesti dikerjakan. Jadi ada persamaannya, ada perbedaannya. Oke. Nah, kita bahas hari ini tentang rukun waris. Rukun waris itu ada 3, Ibu, ya, Bapak Ibu sekalian. Rukun waris ada 3. Pertama, ada al-muwaris. Al-muwaris. Tulisannya biasa saja, Bu. Al-muwarid. Yang kedua, ada al-waris. Al-waris. Yang ketiga, ada al-maurus. Al-maurus. Mohon maaf agak terganggu, Bu, karena ada lagi orang kerja ini di depan rumah gitu ya. Ya, yang ketiga al-maurus. Bu, suara saya kedengaran jelas enggak? Kedengaran, Pak. Ya. Saya jelaskan satu-satu. Rukun waris ada 3. Al-muwaris, al-waris, al-maurus. Rukun. 1 harus ada al-muwaris, pewaris, orang yang meninggal. Harus ada yang meninggal dulu. Yang kedua, al-waris, ahli waris. Yang ketiga, al-maurus, harta waris. Harus ada 3 ini. Kalau nggak ada 3 ini, kalau nggak ada 1 di antara 3, itu nggak ada cerita waris. Contohnya begini. Ada harta waris. Ada ahli waris. Tapi nggak ada yang meninggal, itu nggak ada cerita waris. Ya, kadang ada banyak itu yang nanya sama saya begini kan, kumpul lah mereka. Ustadz, saya mau nanya, gini Ustadz, kami punya harta begini, anak-anak mau kasih kami begini, tapi saya belum meninggal Ustadz, itu ada cerita waris? Itu nggak ada. Ya, kenapa? Karena nggak ada yang wafat, nah, maka tidak ada istilah waris. Jadi kalau kumpul nanti Lebaran, anak-anak kumpul segala macam, ya tolong dong bagi warisan ayah katanya. Itu nggak boleh, itu nggak ada istilah waris. Kenapa? Karena nggak ada yang meninggal. Ya, oke ya. Atau ada yang meninggal, ada ahli waris. Ahli waris itu banyak, tapi nggak ada hartanya. Ini nggak cerita waris namanya. Ya, kumpul sehingga ada Ustadz, tapi bukan meninggalkan harta, tapi meninggalkan hutang. Maka warisnya bukan harta tapi hutang piutang. Jadi begitu Ibu ya. Jadi walaupun ada ahli waris, walaupun ada yang meninggal, tapi kalau nggak ada hartanya, maka tidak ada istilah waris. Atau ada yang meninggal tapi nggak ada ahli waris, maka itu juga tidak ada istilah waris. Atau yang lebih nggak masuk akal lagi, nggak ada yang meninggal, nggak ada harta waris, dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus ada 3 ini. Itu 3 komponen ini mesti ada. Maka
Kalau nggak ada cerita waris. Waris hoax namanya ya. Waris bohong-bohongan saja begitu ya. Ini namanya rukun waris. Ada istilah yang menyebabkan mendapatkan waris atau penyebab mendapatkan waris. Ada 3. Ini udah kayak 3 SKS ini Bu ya. Jadi, oke, yang menyebabkan mendapatkan waris itu ada 3. Pertama, faktor pernikahan, munakahat. Yang kedua, faktor nasab. Yang ketiga, faktor wala. Biasa tulisannya WALA atasnya koma. Wala kalau bahasa Arabnya. Jadi 3 ini. 1 di antara 3 saja itu sudah bisa mendapatkan waris. Pertama, faktor pernikahan. Suami wafat. Istri sebagai ahli waris dari suaminya. Istri wafat, istrinya meninggal, maka suami menjadi ahli waris dari istrinya. Suami istri ini menjadi ahli waris karena faktor pernikahan. Itu kan awalnya kan dia orang lain, tapi karena ada hubungan pernikahan, maka ada istilah suami dan istri. Suaminya usianya 80, istrinya usianya 30. Suaminya meninggal, maka istrinya menjadi ahli waris dari suaminya. Maka ada istilah janda dan duda. Maka itu menyebabkan mendapatkan waris. Karena faktor pernikahan. Yang kedua, faktor nasab. Nasab ini keturunan. Ya, genetik ya, faktor gen. Bapak ke anak, ibu ke anak, kakek ke cucu, cucu ke kakek. Itu namanya nasab. Faktor yang ketiga, sebab mendapatkan waris adalah wala. Wala itu adalah karena adanya seseorang memerdekakan hamba sahaya. Ini sudah nggak ada lah kalau dalam prakteknya ya Ibu sekalian ya. Contohnya begini. Si A punya hamba sahaya B. Si B dimerdekakan oleh si A. Izin Allah si B meninggal. Ada harta kekayaan si B. Maka si A mendapatkan waris dari si B. Kenapa? Karena dia sudah memerdekakan si B tadi. Bukan karena faktor keturunan, bukan karena faktor pernikahan, tapi faktor wala. Ya, tapi kalau yang ketiga ini memang sudah nggak ada lagi lah ya, karena memang sistem perbudakan itu di zaman sekarang ini tidak ada. Itulah hebatnya agama Islam. Sehingga agama Islam itu satu agama yang memang dari sejak awal menghapuskan sistem perbudakan di dunia ini. Dalam sejarah itu kan di masa Nabi datang ke kota Mekah, itu kan sistem perbudakan sangat banyak. Maka dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, banyak nanti kalau dalam kajian-kajian fikih, sanksi hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar sesuatu itu adalah memerdekakan hamba sahaya. Ya, surah Al-Maidah itu berkaitan tentang orang yang bersumpah. Ketika bersumpah dia melanggar sumpah, maka satu di antara sanksi hukuman yang diberikan adalah dengan memerdekakan hamba sahaya. Jadi kalau ada pemikiran yang mengatakan Islam agama yang memelihara perbudakan, itu salah besar. Justru dengan beragama Islam, dengan Islam menghilangkan sistem perbudakan. Maka itu yang tadi disebut dengan wala, Ibu ya. Itu penyebab mendapatkan waris.
Kemudian ada istilahnya yang membatalkan waris. Yang membatalkan waris itu ada dua. Satu adalah membunuh. Yang kedua beda agama. Kalau sudah terjadi satu di antara ini, maka itu tidak mendapatkan waris. Contohnya begini, si bapak hartanya sangat banyak lah. Ya, rumah kontrakannya itu ada 10 rumah ya di daerah Jakarta Pusat semuanya. Bayangkan deh itu ada 50 rumah, satu rumah kontrakan 1 tahun sudah berapa gitu. Bapaknya sudah sakit-sakitan, masuk rumah sakit. Si anak kepengen supaya cepat dapat warisan. Maka inisiatif si anaknya datang ke rumah sakit, diambil bantal, dikekepin bapaknya, akhirnya bapaknya meninggal. Maka kalau kasus seperti ini, anak tidak mendapatkan warisnya lagi. Kenapa? Karena dia sudah membunuh bapaknya. Ya, itu. Atau, maaf, seorang istri membunuh suaminya. Itu tadi, suaminya usianya 80-an, ya, si istri usianya 30-an, lebih muda istrinya. Sakit-sakitan tapi belum wafat-wafat juga. Si istri punya inisiatif bagaimana supaya si suami dibuat cepat meninggal. Akhirnya meninggal dengan perbuatan kriminal si istri, maka si istri tidak mendapatkan waris suaminya. Awalnya dia mendapatkan, tapi karena disebabkan dia sudah membunuh suami atau istrinya, maka itu disebut dengan membatalkan warisnya. Jadi itu yang disebut dengan membatalkan warisan. Wah, ini banyak, ini case-case seperti sangat banyak ya. Oke. Kemudian beda agama. Perbedaan agama juga bisa dikategorikan menghalangi atau membatalkan waris. Si bapak meninggal, si anak nauzubillah murtad, keluar dari Islam. Maka si anak tidak berhak mendapatkan warisan dari bapaknya. Ya, bagian waris tidak mendapatkan. Kenapa? Karena dia sudah beda agama. Jadi seperti itu. Itulah yang disebut dengan yang menghalangi mendapatkan warisan. Selanjutnya ada istilah sistem hukum waris di Indonesia. Sistem hukum waris di Indonesia ini ada 3. Pertama adalah hukum Islam. Pertama, sistem hukum Islam. Yang kedua, hukum perdata barat. Hukum perdata barat atau yang disebut dengan BW, Belanda ya. Yang ketiga, hukum adat. Ini sistem hukum waris yang ada di Indonesia. Kalau hukum Islam tadi, sistem hukumnya terdapat di dalam surah An-Nisa. Ayat 11, 12, 176. Dan kalau di tingkat nasionalnya supaya seragam, ada namanya kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini berbentuk buku undang-undang. Inilah nanti biasanya dipakai oleh hakim yang memutuskan perkara waris di Pengadilan Agama Indonesia. Namanya kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini sumbernya mana? Sumbernya apa? Ya Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Jadi seperti itu. Makanya seandainya terjadi gugatan waris, penggugat dan tergugat, maka untuk menyelesaikan sengketa gugatan itu bukan di pengadilan umum, bukan di pengadilan negeri, tapi di pengadilan agama di wilayah kita. Itu namanya yang disebut dengan yuridiksinya.
Makanya ada keluarga terkadang memang kurang puas dengan sistem bagi waris yang disepakati, maka mereka datang ke pengadilan, ataupun memang terjadi konflik di keluarga, maka mereka harus membawanya ke pengadilan, dan kalau sudah diputuskan di pengadilan, itu sudah berkekuatan hukum tetap. Tapi saran saya kalau hartanya di bawah 500 juta nggak usah ke pengadilan lah. Ya, tapi kalau hartanya 5 triliun, 10 triliun bolehlah ya Bu ya. Nah, karena harta yang dibagi lebih banyak ketimbang yang dikeluarkan. Jadi begitu Ibu ya. Jadi makanya lihat-lihat juga begitu Ibu sekalian. Jadi sistem hukum itu ada hukum Islam itu. Ya. Makanya nanti minta ada istilahnya fatwa waris. Jadi pengadilan mengeluarkan fatwa waris. Nah, oke. Selanjutnya ada sistem hukum perdata barat. Ya, sistem perdata barat ini BW ya. Ini dikhususkan bagi pihak-pihak yang non-Muslim sebenarnya. Maka kalau bagi saudara-saudara kita yang non-Muslim, ketika ingin menyelesaikan waris, itu nggak benar ke pengadilan agama, tapi bawanya ke pengadilan umum. Nanti sifatnya ke pengadilan perdata lah ya. Yang ketiga, sistem hukum waris itu adalah hukum waris adat. Hukum waris adat itu, tapi ini bukan berdasarkan Islam ya. Tetap itu bukan berdasarkan Islam. Yang namanya Islam tadi yang pertama. Jadi biasanya ini kalau di kita orang Sumatera Utara, orang kita Batak, itu kan lebih disebut ada yang disebut dengan patrilinear. Ya. Kalau di kita Sumatera Barat, ya walaupun sekarang sudah mulai jauh lah ya, ada namanya matrilinear. Kalau patrilinear itu kebapaan yang lebih dominan. Ya, kalau matrilinear keibuan yang lebih dominan. Makanya biasanya orang kita kalau Sumatera Utara itu, kalau orang kita Batak itu kalau punya anak laki itu lebih apa namanya? Ya, lebih wah gitu ya, ketimbang perempuan, karena itu menurut tradisi mereka ya. Kita tidak bicara Islamnya ya, itu hukum adat. Maka nanti kalau ada istilahnya di keluarga, ya udah kita bagi saja harta yang ditinggalkan orang tua kita bagi rata. Itu namanya bukan hukum Islam tapi hukum adat. Kalau yang namanya hukum adat begitu, tapi kalau hukum Islam tidak. Anak laki lebih besar ketimbang bagian anak perempuan. Surah An-Nisa 176. Ya, lizzakari mithlu hazzil unsayain. Ya, karena memang Islam menganggap tanggung jawab untuk keluarga itu substansinya awalnya itu lebih diberatkan kepada sang suami ketimbang sang istri. Kan seperti itu. Makanya dalam fikih keluarga Islam itu kalau seorang perempuan bekerja tanpa izin sang suami itu nggak boleh Ibu sekalian ya, harus izin sang suami. Ya. Dan kalau memang suaminya menganggap itu menjadi satu kebutuhan bersama, ya suaminya juga harus mengizinkan. Walaupun menjadi hukum alam, hukum sunatullahnya kalau harta suami ya harta istri. Kalau harta istri, harta suami ya Bu? Bukan. Bukan ya. Kalau harta istri juga begitu ya. Jadi begitu. Itu hukum alamnya ya. Semua saya tanya kalau ibu begitu. Ya memang seperti itu. Oke Ibu sekalian ya. Nah ini tadi hukum adat itu seperti itu ya. Makanya kalaupun mau dibuat bagi hukum adat ya tapi bukan waris namanya ya bagi saja biasa saja gitu ya. Atau ada orang punya strategi ya, klik punya satu solusi dibagi saja secara Islam, walaupun laki nanti dapat 2 kali lipat dari perempuan. Seandainya memang si adik perempuan tadi juga ekonominya pas-pasan, ya bisa saja bagian kita yang anak laki kita bagikan ke adik kita sisanya, kan nggak susahnya sebenarnya ya. Tapi saya ingin mengatakan begini, masalah waris ini biasanya yang ribut, yang riwah ini bukan anak kandung ya, anak di luar sana seperti anak mantu. Nah, inilah mulai gosok sana, gosok sini, goreng sana, goreng sini. Nah, sehingga gitu, Bang, cepat itu bagi waris.
kata bapak kan udah meninggal, cepat itu dibagi. Nah, itu kadang suaminya ngomong ntar deh begitu ya. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan begini. Ketika ada harta waris yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal, apa yang harus kita lakukan? Maaf, contoh konkretnya begini. Si A meninggalkan uang sekitar 5M. Apa yang harus kita lakukan pada harta 5M ini? Pertama, ini urutannya harus betul-betul diperhatikan. Pertama, selesaikan fardu kifayahnya. Fardu kifayah dari orang yang meninggal. Termasuklah nanti biaya pemakamannya, termasuklah biaya operasional untuk memandikannya, pemakamannya, dan segala macam fasilitasnya, maka dipotong untuk itu. Ya, jadi untuk biaya fardu kifayahnya dari 3M tadi, habislah sekitar 30 juta, contoh konkretnya seperti itu. Maka setelah selesai fardu kifayahnya, yang kedua baru diselesaikan wasiatnya. Dulu orang tua kita itu pernah berwasiat berkaitan tentang nanti kalau aku meninggal dan segala macamnya. Ternyata setelah dilihat, dihitung totalitas wasiat, ada uang yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan wasiat sebanyak 1M. Jadi 1M,20 atau 30 sudah dipotong. Selanjutnya selesaikan yang ketiga. Apa itu? Yakni membayar hutang piutang. Itu urutan ketiga. Selesaikan utang piutang daripada jenazah. Ternyata melalui data otentik, hutang yang meninggal ada 5M. Bayangkan itu, Ibu. Harta yang ditinggalkan 3M, hutang orang tua kita yang meninggal 5M. Maka selesai, nggak ada istilah waris. Nah, jadi yang keempat baru selesaikan waris. Ternyata urutannya masalah harta yang ditinggalkan dari orang yang meninggal, yang namanya bagi waris itu bukan urutan pertama, bukan kedua, bukan ketiga, bahkan yang terakhir. Kenapa? Wajar. Karena kan kalau yang kenapa bukan pertama, bukan kedua, bukan ketiga? Karena pertama, kedua, ketiga menyelesaikan segala sangkut paut kepada yang meninggal. Yang keempat bagi waris itu kan untuk orang yang ditinggalkan. Nah, maka dalam biasanya kalau di kampung ataupun di masyarakat itu kan biasanya seperti itu. Itu bagus sebenarnya. Nilai filosofinya sangat luar biasa. Ketika jenazah akan diberangkatkan ke pemakaman, biasanya kan nanti sahibul musibah atau sahibul bait memberikan sepatah dua kata. Bapak, Ibu sekalian, berhubung orang tua kami ini sudah banyak bergabung, banyak berteman segala macam, bersosial dengan Bapak Ibu sekalian, kami mengharapkan semoga dosanya dimaafkan. Dan berkaitan hutang piutang, seandainya ada hutang piutangnya, kami bermohon untuk dianggap lunas. Kalau memang tidak bisa dianggap lunas, maka kami sebagai ahli waris siap membayarnya dengan membawa data yang otentik. Itu sebenarnya narasi-narasi seperti itu ucapan-ucapan seperti itu sangat baik. Ya, jadi ahli waris itulah nanti yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala sangkut pangkut dengan sesama manusia. Jadi seandainya harta yang ditinggalkan 3M, ternyata hutangnya 5M, maka nggak tinggalkan warisan. Harta warisan yang ditinggalkan adalah warisan hutang. Jadi Ibu, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tadi berkaitan penjelasan yang sangat-sangat sederhana berkaitan tentang fikih waris. Nah, saya pengen menyampaikan ini walaupun secara sederhana, tentunya ini menjadi satu pemahaman kita. Terkadang kita ini memang ada satu doa ya untuk jenazah itu. Apa kata doa yang diajarkan Nabi itu? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Satu permintaan kita kepada Allah, satu adalah, ya Allah, jangan kau jadikan fitnah setelah aku meninggal nanti. Berkaitan fitnah itu banyak hal.
seperti harta yang ditinggalkan itu juga menjadi fitnah, bisa menjadi fitnah kepada keluarga yang kita tinggalkan. Tentunya maka supaya tidak meninggalkan fitnah, tidak sampai timbul fitnah, maka Islam membawa jalur ketika berkaitan tentang harta yang ditinggalkan orang yang meninggal, maka bawalah ke jalur warisan, fikih waris, dan itu sangat banyak dijelaskan di dalam kita beragama Islam. Sampai di sini Ibu sekalian, prolog. Silahkan, saya berharap ada diskusi, ada tanya jawab, share, boleh di dalam tema ataupun di luar tema. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Bu Haji. Ya baik, terima kasih Ustadz Kristianto. Baik Ibu-ibu, mungkin kalau ada kita buka pertanyaan ya Ustadz ya. Pertanyaan kita buka untuk dua orang ibu. Namun sebelumnya nih Masya Allah ya Ustadz Kristianto penjelasannya 3 SKS ya Ustadz. Ini udah lengkap banget, komprehensif. Tapi namun memang waris ini suatu hal yang sangat krusial banget, sering banyak pertanyaan. Pasti ibu-ibu juga banyak ya ingin menanyakan sesuatu gitu, silahkan ya ibu-ibu ya. Namun ada satu nih Ustadz yang mengganjal di saya sendiri pribadi. Kan saya kan gini ya, keluarganya beraneka gitu, ada Islam, ada Katolik, ada ini. Nah, terus kemudian orang tua nenek gitu meninggal, kemudian meninggalkan waris. Nah, sedangkan saya kan Muslim gitu ya, terus saya dikasih gitu, maksudnya dapat bagian karena memang secara hukum warisnya orang-orang itu yang non Muslim itu memang saya termasuk dapat gitu. Jadi itu diterima apa enggak tuh Ustadz ya, warisan dari yang non Muslim gitu? Ya, pertanyaan bagus, bahwa kalau seperti itu tetap ibu mendapat bagian, walaupun itu bukan istilah waris menurut Islam, tapi bagaimana harta yang ditinggalkan oleh keluarga orang tua kita itu kita punya hak juga. Ya, syukur alhamdulillah keluarga kita yang non Muslim tetap menghargai kita, ya, sehingga jadi nggak apa-apa ya Ustadz? Ya, silahkan saja. Oh, apa-apa, iya. Silahkan. Dan itu menjadi satu nikmat itu sebenarnya. Walaupun itu istilahnya bukan waris, Ibu ya. Oh iya baik. Ini dapat dapat sedekah dari. Iya, baik. Iya, apapun istilahnya silakan. Atau istilahnya hadiah lah, bisa lah begitu hadiah, ya. Atau pemberian lah. Iya. Baik, ibu-ibu mungkin ada dari ibu yang sudah ingin bertanya, silakan. Langsung ke Bu Yani. Iya, silakan Bu Rini. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, saya ada 2 pertanyaan, boleh Pak? Boleh. Jadi, silakan Ibu. Ya, orang tua kami sudah meninggal dunia. Bapak meninggal 1 tahun yang lalu. Warisan beberapa aset atau rumah. Tadi mungkin step 1, 2, dan 3 sudah dilalui ya Pak ya, sampai hut langit juga enggak ada. Nah, kami 9 bersaudara, 7 perempuan dan 2 laki-laki. Ya. Pada saat akad atau pembagian waris, kami menggunakan syariat Islam, yaitu perempuan karena 9 jadi 11, jadi 1/11, dan laki-laki adalah 2/11. Tapi karena kakak saya 2 laki-laki tersebut menginginkan pembagian yang sama, maka jadi setelah dibagi 1/11 semua dapat 1/11, 2/11-nya yang dari kakak laki-laki saya ini kami sepakat dan ikhlas ya untuk disedekahkan atau dimasukkan ke dalam uang kas keluarga. Jadi ini diperuntukkan untuk membantu keluarga kalau ada yang sakit, dan juga sedekah atas nama almarhum atau almarhumah orang tua dan adik yang sudah meninggal. Yang ingin saya tanyakan, apakah diperbolehkan untuk hal tersebut yang 2/11-nya itu, Pak Ustadz. Kemudian yang kedua, penjualan aset itu kan memang memerlukan waktu. Nah, adik saya perempuan itu meninggal dunia ya kira-kira beberapa minggu yang lalu, dan meninggalkan 1 orang anak laki-laki usia kuliah.
yang ingin saya tanyakan, apakah pembagian waris aset yang terjual itu tetap 1/11-nya untuk atas nama almarhumah itu langsung diberikan kepada anak laki-lakinya? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Ibu, saya jawab ya. Jadi begini, bahwa apa yang sudah terjadi di pertanyaan Ibu yang pertama tadi itu sudah benar. Yang penting bahwa jangan ada satu pihak ahli waris yang terzolimi. Ya, apalagi ini tadi istilahnya sudah ada ridho kesepakatan bersama, sehingga bahwa itu tadi yang dia bagian laki ternyata dia sisihkan, semua kompak setuju untuk ada uang kas keluarga. Ya, uang kas keluarga, dan itu menjadi kesepakatan bersama. Kalau nanti ada keperluan apapun, contohnya, maka uang kas tadilah dipakai. Itu boleh nggak? Wah, itu saya pikir sangat bagus bahkan. Ya, supaya apa? Yang penting kan bagian masing-masing sudah diambil. Kan seperti itu. Yang nggak boleh itu kita uang kas untuk keluarga, tapi ada bagian yang belum dikasih. Itu tidak boleh, Bu Haji ya. Nah, itu yang jelas. Secara prosedurnya sudah, secara secara proses sudah diikuti dengan baik dan benar. Bagaimana, tapi kalau bisa bagaimana supaya kita keluarga ini terus ada ikatan batin, emosional, sosial, bagaimana kalau itu silakan saja Ibu ya, itu silakan saja. Jadi saya ingin mengatakan begini, dengan adanya ketentuan waris ini bukan berarti hidup itu saklek ya, mesti begini, mesti begono, tidak ya. Kita ada choice yang saya pikir choice-nya itu alternatifnya jangan sampai melanggar aturan yang ada ya. Silakan saja. Ya, itu saya pikir banyak juga itu apa yang sudah Ibu praktekkan di keluarga dengan teman-teman yang lain, saya pikir juga banyak. Karena uang kas untuk keluarga itu juga, tapi memang itu harus kesepakatan bersama Ibu Haji ya, di antara ahli waris tadi. Kalau enggak ya agak repot juga itu ya. Nah, saya pikir itu udah clear lah ya. Nah, yang kedua lupa tadi saya. Dikit aja Bu. Apa tadi pertanyaannya? Yang kedua? Untuk penjualan aset kan memerlukan waktu. Kebetulan Ya. ini ada yang meninggal duluan, perempuan, adik laki perempuan saya, ya, dan meninggalkan satu anak laki-laki. Nah, berarti kalau itu kan cucu ya Bu ya? Ponakan atau cucu itu? Ponakan Pak Ustadz. Ponakan ya. Nah, ya. Sementara itu dia si ibunya sudah wafat duluan gitu ya. Nah, apakah si ini dapat? Itu nanti itu yang disebut dengan ahli waris pengganti. Ya, ahli waris pengganti berarti kan harta ini kan tadi dijual, dalam proses kan nggak begitu cepat ya, prosesnya panjang. Si ibunya tadi karena dalam waktu menunggu tadi wafat, maka anaknya itu menggantikan posisi ibunya. Ya, itu namanya ahli waris pengganti. Itu dapat. Nah, itu nanti di kompilasi hukum Islam ada itu ya. Nah, jadi karena dia prosesnya memang betul, bicara waris ini kan aset dijual, penjualan aset itu kan enggak, kata orang Medan tuh nggak segampang yang kita bayangkan kan, harus lobby sana segala macam. Nanti yang satu setuju, yang lain nggak setuju. Bang, kemahalan itu, kemurahan, tolong dong naikkan harga lagi, kan seperti itu. Maka itu udah pasti Bu. Jadi posisi ponakan Ibu tadi contohnya ya, atau ya kalau begitu berarti cucu dari meninggal ya Bu ya. Kalau begitu ya. Anak Pak. Anak dari meninggal. Ya, maka itu dapat. Dia menggantikan posisi ibunya. Jadi besarnya sama ya Pak Ustadz? Sama, 1/11. Iya. Oh, ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Ibu. Oke, ada lagi silakan Bu Haji. Ada Pak Ustadz. Silakan. Saya Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang suami meninggal, tapi ada istrinya dan 3 orang anak, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Lalu di dalam Al-Quran kan istri hanya mendapat 1/8 atau 1/6 ya Pak Ustadz itu. Tetapi kemudian anak-anak itu mengatakan mereka, karena mereka juga punya pekerjaan, jadi nggak apa-apa buat mama aja semua gitu. Nanti terserah mama untuk siapa gitu. Kemudian si ibu ingin membagi rata begitu. Apakah itu boleh Pak Ustadz? Iya, itu anak yang soleh itu Bu.
Iya. Itu bagus bener itu. Nah, udah serahkan ke mama aja lah. Tapi mamanya juga pengen jangan untuk mama semua dong. Nah, Iya, betul. kan dibagi rata. Tapi tetap saya mengatakan kalau dibagi rata itu bukan waris namanya Ibu ya. Ya bagi-bagi biasa aja. Itu boleh, boleh saja. Boleh. Boleh. Tapi yang penting ahli waris itu ridho. Ya, ahli waris ridho. Ada kemauan kesepakatan bersamalah, itu nggak masalah. Yang penting jangan ada tuntutan. Tapi kalau umpamanya, ya. Kesepakatannya itu harus pakai notaris nggak? Ada satu lagi Pak Ustadz. Kalau itu sebenarnya harus iya, supaya jangan terjadi tuntutan di belakangan hari. Iya. Sekarang ini begini Bu. Dari anak. Tapi saya mengatakan itulah hebatnya Islam itu luar biasa ya. Al-Quran itu mengatakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu ila ajalin musamma. Bahwa kalau wahai orang beriman ada berkaitan utang piutang ataupun yang lainnya, maka catat. Catat itu kalau skala istilah sekarang hitam di atas putih atau notaris. Saya penting menyampaikan, memang sekarang itu zamannya harus zaman dicatat. Karena kita sekarang banyak itu terjadi gugatan masalah wakaf. Itu banyak banget. Ya, orang tua kita sudah mewakafkan, ya, tapi ahli warisnya menggugat wakaf itu. Kalau nggak dicatat ini bahaya. Jadi makanya termasuk wasiat, termasuk wahibah, termasuklah tadi yang kesepakatan itu seyogyanya dicatat. Supaya apa? Nanti kalau di belakangan hari yang nggak sepakat tadi atau yang sepakat mengatakan nggak sepakat, nih you sudah tanda tangan, nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi asas Islam itu ada yang disebut dengan mencegah. Ya, mencegah atau bahasa Arabnya yang disebut dengan sadduz zari'ah atau sadduz zara'i, mencegah, menutup lebih bagus. Ya. Pak Ustadz, tanya satu lagi. Nah, tadi ketika suami meninggal, sebetulnya si istri punya usaha sendiri juga. Dia mempunyai suatu usaha, misalnya sebuah klinik. Kemudian jual. Apakah itu harus dibagi sebagai waris si istri belum meninggal? Ya, itu bukan Ibu. Tapi kalau yang dimaksud dengan waris tadi kan berarti posisinya suaminya yang meninggal. Maka harta suaminya dibagi, bukan harta istrinya, karena harta istri masih hidup gitu ya. Nah, jadi seperti itu Ibu Haji. Maka harta suami yang dibagi. Nah, kalau harta istri yang masih hidup itu nggak bisa dibagi, Pak Ustadz. karena itu masih dimiliki dan ibunya masih waras, istrinya masih sehat walafiat, itu nggak ada. Jadi tidak mesti tidak dibagi. Ya, baik, sudah paham ya, Bu Lis? Sudah terjawab. Sudah terjawab sih. Ya, terima kasih Pak Ustadz sudah terjawab. Ya, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Ustadz ya, ada juga yang menjadi pertanyaan Bu Rianti itu, Bu Rianti silakan. Rianti silakan Bu Yanti. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Yang mau saya tanyakan juga dua tadi berkaitan dengan Bu Lis ya, Bu Lis Jufri barusan. Ini bukan pertanyaan saya cuma mau menyamber aja Pak Ustadz. Bagaimana kelanjutannya dengan harta gonogini? Tadi kan baru ini harta istri, harta suami gitu ya. Tapi kalau pernikahan kan ada harta gonogini itu Pak Ustadz. Nah, pembagiannya gimana? Yang kedua, saya mau bilang begini, kalau kita berumah tangga, suami istri, lalu membuat suatu surat waris bahwa nanti kalau kami salah satu meninggal, maka semua anak akan mendapat bagian yang sama, perempuan ataupun laki sama bagiannya. Nah itu waris ya Pak Ustadz ya. Tapi kan waktu meninggal kita mengikuti wasiat, tadi yang saya bilang wasiat, membuat wasiat bahwa hartanya akan dibagi sama perempuan atau laki. Setelah meninggal kan ada hukum Islam waris, harus dibagi yang laki 2, yang perempuan 1. Nah itu yang mana yang kita ikuti gitu loh Pak Ustadz. Nah itu aja. Wasiatnya atau ketika tidak sesuai dengan hukum Islam. Jadi kalau seperti case yang Ibu Rianti tadi jelaskan, orang tua sudah berwasiat nanti dibagi sama, dan ternyata sudah meninggal, itu wasiat tidak mesti dipatuhi, tidak mesti diikutin.
Kenapa? Karena justru wasiat ini kan bertentangan dengan waris. Kalau sudah meninggal, maka ya laki sama perempuan itu beda dong, gitu. Nah, kan karena beda, karena wasiatnya tidak sesuai, maka nggak usah diikutin, gitu. Jadi kalau saya menganggap bahwa wasiat seperti itu batal, jadi nggak usah diikutin. Lu Bang, itu gimana? Dulu Mama pernah berwasiat begini, Ibu pernah berwasiat begini, itu batal. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan Islam. Gitu. Ya, walaupun itu wasiat dan itu ada akta warisnya. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena memang kalau sudah orang tua meninggal, maka itu sistemnya ke waris. Dan waris bagiannya tidak sama dengan anak laki dengan perempuan. Jadi begitu. Tapi seandainya gini Bu Haji, bisa saja. Bang, dulu kan orang Mama udah pernah berwasiat begini. Kira-kira kita menurut Abang mau nggak? Kalau ridho dia, ya itu nggak masalah lagi. Itu tapi tetap itu bukan namanya waris Bu Haji ya. Nah, itu bukan namanya waris. Jadi seandainya yang komplain, enggak mau Bang. Ini kan wasiat Mama kan jelas kalau yang karena laki mungkin merasa dirugikan Bu Haji, enggak mau. Kita harus buat ke waris. Maka kalau seperti itu wasiat itu enggak bisa. Nah, tapi kalau seandainya sepakat tadi, yang laki juga legowo karena juga sama-sama ya sama adik-adiknya sendiri, adik kandung, ya sudahlah Dek, bagi aja sama enggak apa-apa. Lo bagian Abang gimana? Nah, bagian Abang ya udah nggak apa-apa, itu silahkan saja. Tapi hukum asalnya begitu ya Bu Haji ya, itu tadi. Biasanya sama suami nggak repot, biasanya sama anak mantu nih yang repot kita. Masalah waris. Jadi gosok sana, goreng sini. Gitu ya Bu Haji ya. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Pak Ustadz. Jadi hukum Islam itu lebih tinggi ya daripada wasiat ya. Kedudukannya kalau misalnya orangnya sudah meninggal, itu hukum Islam waris itu lebih tinggi kedudukannya daripada wasiat itu sendiri. Begini, tolong dipahami, ini bukan masalah wasiat lebih tinggi apa waris lebih tinggi, maksudnya proporsional kita. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Wasiat mesti dipatuhi selama wasiat itu tidak bertentangan. Ya, Oke. Sama maaf tanda kutip, maaf Ibu, maaf. Contohnya begini. Seorang ibu berwasiat sama anaknya, nanti kalau aku meninggal, aku minta dikebumikan di sana, jauh tempat dia lahir. Nah, wasiat seperti ini mesti diturutin atau enggak mesti itu, ya? Karena dalam Islam itu dijelaskan di mana kita meninggal, itulah lebih bagus tempat kita kuburannya. Nah, buktinya Nabi Muhammad SAW lahirnya di Mekah. Kehidupannya beliau banyak di Mekah. Toh lahirnya makom beliau itu di kota Madinah bukan di Mekah. Jadi seperti itu. Jadi tidak semua wasiat itu Bu Haji, Ibu sekalian, Bapak mesti diturutin. Lihat juga case-nya. Jangan wasiat yang haram, yang halal ya is oke. Begitu Bu Haji ya, Bapak. Silakan Bapak yang akan bertanya. Ya, makasih Bu. Pak Ustadz mau tanya. Ini sebenarnya sih kebetulan terkait dengan masalah pribadi juga. Jadi ibu saya masih ada, bapak saya masih ada. Cuman kebetulan bapak saya sudah pikun, jadi sudah nggak bisa ingat apa-apa. Nah, ibu saya tuh tinggal di satu rumah yang kanan kirinya adalah tanah kosong. Tanah kosong tuh masih punya ibu saya juga. Nah, kebetulan waktu membagi tanah itu menjadi 3 bagian, itu bukan memikirkan anak-anaknya, tapi lebih kepada supaya dapat hitungan yang angkanya genap, sehingga akhirnya terbentuklah bahwa rumah yang ditempati sekarang di tanah yang tengah itu yang paling besar. Gitu. Nah, tapi ibu saya kalau ngomong dengan anak-anaknya, itu seolah-olah kayak sudah memplot gitu, bahwa yang kiri punya si A, yang tengah punya si B, yang kanan punya si C. Nah, kebetulan Pak, yang punya si C ini yang paling kecil ukurannya segala macamnya. Nah, bagaimana menyikapinya bahwa di satu sisi itu kan nggak adil, terus di satu sisi juga kan punya ukuran agama gitu loh. Ini gimana menyikapinya, Pak Ustadz ya? Pak, bahwa itu jelas konsepnya bukan waris ya, oke? Itu bukan waris karena memang ini dibuat pembagian seperti itu masih hidup. Oke Pak Haji ya, itu bukan waris gitu. Oke. Kemudian berkaitan bagaimana keadaan seperti itu, makanya begini, saran saya itu pun juga memang
hibah itu konsepnya namanya hibah itu ya. Default itu namanya hibah, itu banyak orang tua seperti itu kan banyak. Makanya saya berharap orang tua itu pun, kita sebagai orang tua lah ya, ketika kita menghibahkan apa yang kita punya itu harus kita gunakan konsep keadilan lah untuk anak-anak. Jangan mentang-mentang dia anaknya deket banget sama kita, ujuk-ujuk dia bagiannya lebih besar gitu Pak ya. Apalagi tadi kok saya agak karena ya bagiannya terlalu kecil Pak ya. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya nggak susah sih bagi saya. Kalau memang konsepnya semua itu rela duduk bareng, bagaimana si adik yang kecil tadi bagiannya kecil ya ditambahi sedikit lah. Nah, itu yang ideal seperti itu, yang ideal seperti itu. Tapi ketika memang nanti juga mentok ya, mentok ternyata memang ya bagian si A atau si B tadi bagiannya lebih kecil gitu. Nah, bagaimana status hibah ini? Hibah itu sah. Ya, hibah itu sah. Kenapa? Karena hibah itu atas tidak ada intervensi apapun, itu terserah tanda kutip ya, terserah bagi orang yang menghibahkan. Nah, bagi orang yang menghibahkan itu. Tapi sebenarnya kita nggak usah bicara tentang siapa yang menghibahkan atau berapa yang, tapi bagaimana kita yang bagiannya lebih besar seharusnya Bang, Pak ya, itu bagaimana menetralisir, bagaimana kita bisa untuk menengahi sehingga adik tadi yang dapat bagian kecil itu jangan sampai terzolimi lah, kan seperti itu. Jadi seperti itu Pak ya. Makanya saya sepakat tadi, kalau seperti ada orang tua sekarang, ibu sekalian, mereka nggak mau ngasih waris lah. Nanti ribut-ribuh segala macam. Sudah, dibagi saja waktu masih hidup. Ya, itu tapi konsepnya namanya hibah Pak ya. Hibah beda dengan hadiah, atau beda dengan kalau hadiah kan ada tujuan antara karena memuliakan seseorang segala macam, itu beda konsepnya. Tapi kalau hibah yang seperti itu maka diberikan di waktu dia sebelum meninggal. Tapi konsepnya kalau yang case seperti itu tadi Pak Roni, ya saya pikir ada hal yang masih bisa dibuat kesepakatan bersama lah. Itu Pak. Tapi memang kalau sudah bicara harta ini ya Bang Roni ya, rambut hitam tapi otak beda semua. Jadi begitu. Betul Bang Roni ya. Jadi rame biasanya seperti itu. Berarti ini harus kesepakatan ya Ustadz ya, mesti dirembukan, kerelaan. Iya. Jadi begini, saya ingin mengatakan Ibu, Bapak sekalian, kesepakatan, musyawarah itulah yang paling baik dalam beragama Islam. Iya. Wow, itu dahsyat benar itu. Iya, karena di musyawarah ada kesepakatan. Iya. Itu yang sangat bagus. Saya pikir gitu. Supaya ini akhirnya jangan ada yang terjolimi kata Ustadz tadi kan. Jangan ada yang merasa terjolimi, jadi kan nggak enak nantinya nggak. Iya betul Bu. Ya Bu, ini itu mau bertanya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Begini Ustadz, ada suami istri tidak mempunyai keturunan. Beliaunya adopsi 2 orang anak laki-laki dan perempuan. Nah, beliau keduanya masih hidup, tapi menghibahkan sebagian hartanya ke anak laki-laki dan perempuan. Nah, pertanyaan saya, si suami istri ini masih punya rumah dan punya harta yang cukup. Nanti setelah beliau meninggal dua-duanya atau salah satu, itu hartanya harus diwariskan ke siapa? Terima kasih, Ustaz. Satu, anak angkat tidak mendapatkan waris. Oke. Ya, tapi sudah dapat hadiah, Ustaz. Ya. Ya, kalau hadiah it's okay. Ya. Seandainya nanti waris, ternyata nggak ada ahli waris, kepada siapa itu hartanya? Ibu buka surah An-Nisa ayat 176. 176 ya. Itu jelas petunjuk Allah di situ bahwa itu nanti konsepnya kalalah. Coba kita baca di dalam surah An-Nisa ayat 176 itu jelas. Ayat terakhir itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bagi siapapun yang nanti nggak ada ahli warisnya, maka nanti dia lari bagiannya kepada keluarga. Boleh saya bacakan Ustaz terjemahannya? Ya, kalau di sini kita lihat Ibu ya. Surah An-Nisa ayat 176 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa mereka meminta fatwa kepadamu. Lanjut Ibu.
Mereka meminta fatwa kepadamu tentang halalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang halalah, yaitu jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan. Ya. Jika dia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Intinya bahwa kalau orang tua meninggal nggak ada anak, bukan berarti nggak ada ahli waris. Ya, tadi udah bagian anak angkat sudah oke, tapi tetap ada ahli waris seperti yang di An-Nisa ayat 176. Seandainya kejadian orang meninggal sama sekali nggak ada, kalalah ini pun nggak ada, Bu Haji. Itu harta mau dibawa kemana? Harta kalau dalam konsep Islam itu diberi ke namanya Baitul Mal. Atau Baitul Mal itu seperti satu lembaga yang untuk memposisikan, operasionalkan harta bagi orang-orang yang tidak ada warisnya. Tapi saya ingin mengatakan gitu, Basnas, maaf saya potong. Ya, Basnas ya. Bisa atau namanya lembaga UPZ lah, untuk pengumpulan zakat, baik Basnas ataupun apapun namanya, ya serahkan saja ke mereka. Ya, tapi saya ingin mengatakan jangan buru-buru mengatakan nggak ada ahli waris. Ya. Nah, jangan cepat mengklaim. Nah, buktinya tadi dia rumah tangga meninggal, tapi semua hartanya banyak, nggak ada ahli warisnya. Ternyata ada yang disebut dengan kalalah. Nah, kalalah ini saudara suami atau saudara istri, saudara laki atau saudara daripada perempuan. Gitu ya, Bu ya. Nah. Terima kasih, Ustaz. Ya, sami-sami. Baik, ada lagi. Mungkin kalau belum ada, saya juga ada tanya lagi nih, Ustadz. Saya kan mengalami juga. Monggo. Ya, ada saudara tuh meninggal. Kemudian tadi urutannya Ustadz bilang, pertama selesaikan dulu biaya-biaya pemakaman, biaya rumah sakit ada juga, biaya rumah sakit sudah. Terus selesaikan wasiatnya, membayar hutang piutang udah. Nah, kemudian katanya gini, ada beberapa saudara yang mengklaim bahwa dulu dia pernah ngomong, katanya nanti ini yang di sini untuk kamu, di sini untuk kamu. Jadi secara lisan. Tapi tadi kan kata Ustaz, misalnya hibah harus ada lisan, sedangkan tidak direkam. Terus kemudian tidak ada tulisannya juga tidak ada, tapi kita merasa tidak enak karena warisan itu adalah kayaknya mempunyai nilai goib ya, nilai yang sangat aduh ngeri deh kalau kita mempermasalahkan waris gitu, takut masalahnya, takut ada ujungnya tuh nggak berkah lah istilahnya. Nah, jadi kita gitu ya. Itu sedangkan secara lisan dia mengaku itu 3 orang tuh, ini saya dulu dibilangin sama almarhum bahwa saya tuh nanti dapat segini-segini. Akhirnya karena ketakutan ikutin aja begitu. Kalau menurut Ustadz bagaimana tuh Pak Ustadz kalau begitu? Nggak ada rekaman. Iya, memang itulah ya, kita ini terkadang terlalu lupa dengan hal-hal yang itu bisa mendatangkan gugatan di belakangan hari itu. Maka saya tetap, dan bukan saya mengatakan Islam, ini untuk yang umum ya Ibu ya, artinya semua itu harus dicatat. Ya, sebenarnya masalah mencatat ini bukan kita nggak percaya sama orang, tapi bagaimana ini kan memang dianjurkan di dalam Islam. Jadi Islam itu konsepnya mencegah lebih bagus, preventif ya, mencari titik aman lah, mencari preventif aman, ya sebelum preventif ya, ketimbang tindakan-tindakan kalau sudah riweh baru ribut baru cari solusi, nggak seperti itu Bu. Nah, case-nya begitu, you ngomong katanya dulu gini-gini, mana buktinya? Nggak ada, tapi kami pernah menyaksikan itu. Nah ini kadang problemnya di situ. Ya, makanya sedikit saya sampaikan. Kemarin
1 minggu yang lalu saya menjadi saksi ahli pas hari Senin ini. Ya, hari Senin di Pengadilan Jakarta Selatan, Pengadilan Agama. Jadi itu perceraiannya 10 tahun yang lalu. Baru kali ini, baru Juni kemarin, si perempuan penggugat menggugat harta bersama. Nah, ini ceritanya, itu nanti ada kaitannya dengan itu, Ibu. Sedikit saya sampaikan. Tapi dari pihak suami, karena memang ada data otentik, memang dari sejak awal mereka sudah ada semacam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan bahwa kalau nanti aku selingkuh, maka aku tidak akan pernah menuntut harta apapun. Aku keluar dari rumah hanya membawa baju yang ada di badanku. Itu ada perjanjian dan sudah dibuat, sudah ditandatangani dan bermaterai. Itu aja, Bu, pihak penggugatnya masih memungkiri. Nah, ternyata memang kenapa surat itu dibuat? Maaf, si perempuan ini sudah berapa kali terpergok selingkuh dengan teman bisnis. Padahal bisnis istrinya ini karena bagaimana untuk mengembangkan daripada bisnis sang suami. Nah, saya ingin mengatakan bahwa sedangkan sudah ada buktinya saja pun orang masih mau ngelak, orang masih mau menghindar dan dia menggugat itu. Jadi kemarin saya diminta sebagai saksi ahli, saya menerangkan surat pernyataan itu. Apakah itu termasuk perjanjian perkawinan atau tidak? Nah, jadi begini, Bu. Sedikit saja, ini biasanya kalau udah masalah rumah tangga ini kan riwah gitu kan. Jadi gini, perjanjian perkawinan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Itu jelas ada. Atau di kompilasi hukum Islam. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 pasal 29 itu ada perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan di pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dijelaskan perjanjian perkawinan itu hanya dibuat sebelum menikah. Kalau setelah menikah itu di undang-undang itu nggak ada. Oke, waktu menikah. Tapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu pasal 29 itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nanti ada di situ putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2015 yang mengatakan, coba nanti bisa di searching di Google bahwa perjanjian perkawinan itu bukan hanya diucapkan dibuat sebelum menikah, tapi di waktu menikah pun sedang pernikahan masih ada belum terjadi, itu juga masih dikategorikan perjanjian pernikahan. Jadi ini sekedar wawasan aja, Ibu ya. Jadi memang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu bahwa perjanjian pernikahan itu hanya sebelum menikah. Tapi undang-undang itu dibatalkan, satu pasalnya ya, bukan undang-undangnya, pasalnya dibatalkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 59 kalau nggak salah tahun 2015. Nah, jadi seperti itu. Nah, Ibu, case-nya kalau seperti itu yang dibuat saja pun ya, yang dibuat saja pun secara sadar itu masih banyak orang yang ngeles, masih orang yang beralibi gitu. Apalagi kalau nggak dibuat. Nah, maka Ibu, seandainya case itu seperti itu, Ibu dari pihak yang dituntut tanda kutip, kami minta ada datanya. Kalau nggak ada datanya, maka kami tidak mau. Itu Ibu berhak. Itu Ibu berhak membantah ya tanda kutip, ataupun tetap mempertahankan, buktikan dulu gugatanmu. Ya, kalau nanti memang nggak terbukti, ya itu tidak masalah sebenarnya. Tapi kadang kita kan begini, orang Islam Indonesia ini kan lebih udahlah daripada ribut kan seperti itu. Ya betul. Daripada ribut ya sudah, itu nggak masalah aja Ibu. Tapi seandainya Ibu kekeh, Ibu minta data yang otentik, itu pihak yang menuntut harus membuktikannya. Ya. Dalam asas perundang-undangan kan begitu. Pihak penggugat harus membuktikan gugatannya. Jangan pula kita yang digugat membuktikan, itu kan kebalik namanya, kan seperti itu. Ya. Jadi seperti itu Ibu. Kita banyak menemukan di pengadilan lah itu ya, seperti itu. Ya. Jadi saya tadi case yang Ibu jelaskan tadi, ini memang tuntutannya kalau nggak ada bukti bisa lemah itu. Kalau di pengadilan pun
pengadilan pun tetap meminta data. Iya. Karena itu termasuk nanti bagaimana pemeriksaan. Kalau sudah pemeriksaan, maka kan itu berbicara pembuktian. Apa buktinya? Katanya dulu ibu ini pernah ngomong ini. Buktinya apa? Chatting aja nggak ada. Ya, chatting nggak ada. Mungkin itu bukan chatting lah, atau apa namanya lah gitu ya, Instagram atau apa, apalagi IG ya, apa namanya, tulisan-tulisan gitu Ibu. Jadi begini Ibu sekalian, saya dengan kasus seperti ini, saya ingin menyarankan kepada Ibu Haji, Bapak Ibu semuanya, apapun yang berkaitan dengan harta, seyogyanya dicatat. Supaya apa? Maaf, selalu kita pengen, udahlah kalaupun aku nanti sudah nggak ada, sudah meninggal, harta yang kutinggalkan nih untuk kalian semua, kalian nikmati. Jadi jangan kalian buat ibumu tersiksa di sana, melihat kalian berantem, melihat kalian konflik masalah dengan harta yang kutinggalkan. Jadi begitu aja. Ya. Tetap dicatat. Catat itu kalaupun tidak melalui akte notaris, bisa saja dibuat, dicatat, akte di bawah tangan, dibuat, ditandatangani di atas matre, ada saksi dan segala macam, itu sudah clear. Ya, kalau mungkin kalau di notaris berapa lagi biaya kan begitu kan? Ya, kalau hanya sekedar biaya notaris biasanya juga nggak banyak. Saya ingin mengatakan begini Bu, ini kadang jadi saya ingin mengatakan pemikiran orang itu semua nggak sama. Ya, pemikiran orang semuanya nggak sama, apalagi berkaitan tentang harta. Maka supaya nggak terjadi apapun ceritanya nih kamu anak saya kasih hibah, nggak usah waris lah, anak 5, dah ini rumah yang di sana untukmu, ini di sana untukmu, segala macam nih, sudah buat notaris cepret, dah kan udah tenang kita. Ya, arti tenang biar supaya harta ini bisa dinikmati mereka semuanya. Ya Bu, itu yang penting karena kalau kita meninggalkan harta bisa menjadi bala, tapi kalau meninggalkan ilmu insya Allah menjadi nikmat, kan seperti itu. Iya, betul. Gitu Ibu Haji ya. Oke. Saya kembalikan ke Ibu, silakan. Ya, Ustadz, kalau misalnya kita wasiat dibikin secara notaril, itu katanya terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM dah. Oh iya. Apa benar? Betul. Ya, karena jadi kan bisa notaris itu tetap nanti ke sana, ke induknya ke sana. Iya. Jadi lebih bagus itu tercatat, apalagi notaril, karena itu ada datanya di Departemen Kehakiman dan itu HAM ya. Baik, ada ibu lagi, mungkin ini waktunya udah 11.33, Ustadz, bagaimana? Udah sekarang 11.33 karena sekarang juga zuhurnya cepat ini. Bagaimana? Apakah masih diberi waktu apa atau sudah kan? Saya yakin masih banyak yang mau dipertanyakan. Tapi nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang Ibu ya. Insya Allah. Ya, Ustadz, di penghujung acara mungkin Ustadz boleh berkenan untuk memimpin doa untuk Majelis Ta'lim Qori Nisa dan untuk ibu-ibu yang sakit, diberikan ujian sakit supaya bisa disembuhkan, dan semoga ini Majelis Ta'lim Qori Nisa yang akan milad juga ini yang ke 25 tahun, sudah 25 tahun Masya Allah, bulan Maret ya nanti ya. Silahkan Ustadz, mohon dipimpin doa. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita niatkan dengan membaca surah Al-Fatihah, yang sedang sakit sehat walafiat, yang sedang banyak urusan dipermudah, digampangkan oleh Allah. Amin. Yang banyak hajat dipermudah, dimudahkan oleh Allah. Dengan baca surah Al-Fatihah, keturunan kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan kita soleh dan solihat. Dan dengan membacakan surah Al-Fatihah, semoga grup pengajian ini, ya untuk grup kita ini selalu eksis, insya Allah, dan terus berkembang demi memberikan pencerahan dan kebaikan bagi kita semuanya. Kita niatkan ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'maka fi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini ya Allah kami bermunajat ke hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah.
Ampunilah segala dosa istri kami ya Allah. Ampunilah segala dosa suami kami ya Allah. Jadikanlah rumah tangga anak-anak kami menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah keturunan kami, jadikanlah anak cucu kami menjadi orang-orang yang soleh dan solehat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami rindu dan kami cinta kepada dua orang tua kami, Allah. Mereka sudah berada di alam barzakh sana, ya Allah. Izinmu, ya Allah. Ridhamu, ya Allah. Ampunilah segala dosa dua orang tua kami. Sayangilah mereka berdua, ya Allah. Ridhoilah mereka berdua, ya Allah. Berikanlah mereka berdua tempat yang layak di sisimu, ya Allah. Ya Allah, hebatnya kami hari ini, suksesnya kami hari ini karena kehebatan dua orang tua kami, ya Allah. Maka pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, ya Allah, semoga dengan tetesan air mata kami dan doa kami, ya Allah, tempatkanlah mereka kedua orang tua kami di dalam surgamu, ya Allah. Ampuni segala dosa mereka semuanya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah majelis kami, lembaga ini menjadi lembaga yang bermanfaat bagi semua umat Islam, ya Allah. Ya Allah, masih banyak dosa kami kepadamu, ya Allah. Ibadah kami masih banyak lalai, ya Allah. Ibadah kami masih malas, ya Allah. Kami nggak yakin, ya Allah, kami wafat dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Kami nggak yakin wafat nanti dalam keadaan husnul khotimah. Tapi dengan kemurahan-Mu, ya Allah, Rahman dan Rahim-Mu, ya Allah, kami bermunajat kepadamu, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dengan keadaan husnul khatimah. Wafat bisa dengan mengucapkan zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sehat walafiatkanlah kami, ya Allah. Sehat walafiatkanlah keluarga kami, ya Allah, yang sedang sakit, ya Allah. Cabutlah penyakitnya, ya Allah. Angkatlah penyakitnya, ya Allah. Sehat walafiatkanlah kami semuanya, Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan hari ini, ya Allah, pertemuan yang indah, yang bermanfaat bagi semuanya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bu, Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya doa kita selesai juga kajian kita hari ini. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Risdianto. Terima kasih dengan ilmunya Ustadz. Semoga Ustadz selalu sehat dan sukses bertugas di mana-mana pun juga. Terima kasih ilmunya. Lanjutkan tugas di tempat yang lain, Ustadz. Dan kepada ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Nisa, terima kasih atas kehadirannya ya. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita ikat dan hilaf. Sempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup majelis ini dengan doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.